Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita selaku umat muslim hendaknya mampu menjaga lidah kita untuk tidak serta-merta sembarangan bertutur kata. Kita jaga lidah kita masing-masing dari ucapan-ucapan yang mengandung unsur dosa, fitnah, ghibah, dusta, adu domba, dan perkataan-perkataan buruk ataupun ucapan-ucapan yang mengandung fudul, berlebihan yang tiada guna dan manfaatnya. Begitupun juga hendaknya kita ketika hendak berbicara, kita fikir terlebih dahulu akan dampak positif, negatif, manfaat atau madorot yang akan kita dapatkan setelah kita menyampaikan sebuah untayan kata-kata. Karena dari sebab lisan inilah bisa menebar manfaat kalau kita mampu mengendalikannya. Begitupun sebaliknya, dari lisan inilah bisa menyebabkan petaka, menyebabkan dosa, dan juga kerugian-kerugian yang lainnya. Sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi kita selaku umat muslim untuk berhati-hati dalam berbicara dan juga menjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dalam banyak keterangan, beliau dalam kesehariannya demi bisa menjaga lidah untuk tidak bertutur kata yang tidak baik dan selalu berkata-kata yang mengandung ilmu, kebaikan dan hikmah, beliau radhiyallahu ta'ala anhu ini memasukkan batu kerikil ke dalam mulutnya. Itu semuanya demi apa? Demi kebaikan yang bisa muncul dari mulut dan demi menjaga mudorot yang keluar dari lidah, terutama bagi kita sebagai seorang yang awam, yang minim akan ilmu pengetahuan, masih terselimuti dengan gelapnya kebodohan. Maka wajib hukumnya kita untuk menahan diri, untuk menahan lidah kita agar supaya kita tidak terjerumus ke dalam lembah dosa dan jurang kenistaan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu hikamun wa qalilu fa'ilihi. As-sumtu diam, hikamun yaitu beberapa hikmah, wa qalilu fa'ilihi tetapi sangat sedikit pelakunya. Dalam hadis tersebut
Junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah penjelasan bahwasanya diam itu adalah hikmah. Diam dari hal-hal yang mengandung dosa, tidak ada guna manfaatnya, itu adalah sumber dari beberapa hikmah. Akan tetapi sangat sedikit yang melakukannya. Itu artinya apa? Kebanyakan kita sebagai orang awam terlalu banyak buang kata-kata yang tidak ada guna. Terlalu banyak lidah kita ini mengucapkan sesuatu hal yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau kita menghendaki sebuah kemuliaan, hikmah dari Allah, salah satu di antara langkahnya adalah kurangi pembicaraan dan perbanyak diam. Kecuali zikir kepada Allah, baca Al-Quran, baca sholawat, menyampaikan ilmu, nasihat, ataupun untaian kata-kata kebaikan yang lainnya. Selain daripada itu semuanya, lebih baik kita kurangi, lebih baik kita perbanyak diam untuk mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah itu? Hikmah adalah sebuah ilmu yang berfaedah dari pemiliknya untuk mencegah dari perbuatan keji, mampu mencegah dari perbuatan mungkar, perbuatan hina, dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik lainnya. Insya Allah, jika seseorang tersebut lebih memperbanyak diam dari hal-hal yang tidak baik, akan diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan hikmah kepada kita semuanya misalkan, maka insya Allah seseorang yang mendapatkan ilmu hikmah itu akan menjadi baik peringainya, menjadi baik karakter dan juga kepribadiannya, akhlaknya menjadi mulia. Dia akan lebih gemar beribadah kepada Allah, lebih senang mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan juga ia, sebab adanya ilmu hikmah ini, ia akan mengurangi, menghindari, menjauhkan perkara yang tidak ada manfaatnya, apalagi perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur dosa itu akan berlahan sedikit demi sedikit akan dijauhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan sebuah kemuliaan dan anugerah yang luar biasa manakala orang tersebut diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena hikmah itu sebuah kemuliaan, sebuah hal yang istimewa, tentu tidak mudah untuk mendapatkannya. Tak semudah membalikkan kedua tapak tangan dan tak semudah mengedipkan kedua mata. Perlu perjuangan, perlu proses dan niat yang kuat. Insya Allah, jikalau kita ada kemauan, ada iktikad, niat yang kuat untuk mengurangi fudulil kalam, ucapan-ucapan yang berlebihan, mengurangi ucapan tiada guna, stop pembicaraan yang mengandung unsur dosa, dan kita ganti dengan zikir kepada Allah, baca sholawat, dan ucapan-ucapan baik lainnya. Insya Allah sedikit demi sedikit, insya Allah lama-kelamaan, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hikmah kepada siapapun yang mau menjaga lidahnya, terutama perbanyak diam dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah sama-sama kita maklumi, banyak kemanfaatan yang ditebar melalui lidah, pun juga banyak kesalahan, dosa, petaka, itu pun juga disumberkan dari lidah seseorang.
Dengan demikian, wahai saudaraku dimanapun berada, wajib bagi kita untuk selalu menjaga lidah kita masing-masing. Sedikit demi sedikit kita kurangi kebiasaan yang tidak baik, kita ganti dengan kebiasaan berbicara yang baik. Insya Allah, kalau kita ada niat, ada kemauan, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita hingga kita semuanya diberikan kekuatan untuk mampu memperbanyak diam dari hal-hal yang tidak berguna atau mengandung unsur dosa, hingga kita diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.